Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini, Kang Hakim sedang berada di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Dan di video kali ini juga suatu kehormatan bagi Kang Hakim ya, bisa mereview rumah sejarah, rumah masa kecilnya Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Bapak Umar Wira Hadikusuma. Dan dari dulu sampai sekarang rumahnya itu masih tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Yang penasaran dengan kondisi rumahnya, kebetulan tadi Kang Hakim udah mendapatkan izin dari pemiliknya langsung. Tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang gak bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu melderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan kita lihat ya, suasana rumah masa kecilnya Pak Umar Wira Hadikusuma dari sini ya teman-teman. Jadi rumahnya itu rumah mewah zaman dulu ya, rumah jadul kayak gitu. Tapi ini kesannya sangat mewah sekali, walaupun di zaman sekarang ya, udah di era modern, tetap tidak ketinggalan zaman, masih jadi pusat perhatian setiap orang yang melintas di sekitaran Kecamatan Situraja ini. Dan halamannya juga itu teman-teman masih sangat luas sekali. Nah, ini ada taman bunga, terus sebelah sini juga sama, masih ada taman bunga ya teman-teman. Oke, kita langsung aja yuk ngobrol bersama pemiliknya langsung. Alhamdulillah tadi beliau sudah mengizinkan Kang Hakim. Assalamualaikum Ibu. Nah, ini teman-teman, ini merupakan pemilik rumahnya sekarang. Ibu kenalin, sebelumnya iya, saya Hakim, Ibu Rika iya, ya, dari Bantarujeg. Kebetulan kesini tuh lihat informasi ya dari iya, YouTube juga, YouTube-nya Teh Mimin. Katanya di sini tuh adalah rumah masa kecilnya Wakil Iya, Presiden Republik Indonesia yang keempat, iya, Bapak Umar Wira Hadikusuma. Betul iya, Ibu? betul. Betul. Dan sekarang rumahnya itu udah pindah ke pemilikan ya Bu ya? Iya, ini dulunya dari nenek ke bapak saya, terus waris ke anak-anak yang 7 sama istrinya Ibu Iskusmiati. Berarti yang terakhir sekarang yang dapatin Ibu. Iya. Berarti dari emak itu yang saudara ke Pak Umar. Masih Iya, ada iya, kerabatan. dari bapak saya itu. Dari bapak saya. Terus sekarang nih diisi, bapak sudah meninggal, istrinya Ibu Iskusmiati ditempati sama anak-anak yang 7. Oke. Yang lain sudah pada di kota. Tinggal Ibu nunggu di sini. Sendirian? Iya. Oke. Enggak sama suami Bu? Enggak. Oh, suaminya Sudah meninggal. Oh, sudah Nggak meninggal. ada, iya. Sendirian aja. Kalau Sendirian. anak-anak Ibu? Anak-anak udah di Tangerang semua. Udah pada rumah tangga semua. Udah pada rumah Iya. tangga semua. Dan saya dapat informasi katanya rumahnya dari dulu sampai sekarang, semenjak apa ya? Dari mulai Pak Umar gitu, Iya. keluarga Pak Umar yang nempatin sampai sekarang itu nggak ada perubahan, bener gak Bu? Ada. Kalau ini masih tetap seperti ini, emang bangunannya cuman ke belakang dulunya rumah apa panggungnya dulu mah gitu. Rumah panggung udah ada rubah-rubah, sekarang jadi gedong lah dulu mah sekarang ya. Sebutnya tuh dulu mah panggung belakangnya. Panggung. Berarti ini mah kategorinya rumah baru. Enggak, ini tahun 50 nggak salah tuh, di atas ada tahun 50 ini dibangunnya dulu tuh. Rumah ini tuh dibangun tahun 50. Iya, kalau nggak salah tahun 50-an, nah 55 gitu. Dan ini lihat ya teman-teman, ubinnya aja masih pakai tegel ya Bu ya? Tegel atau apa ini Bu? So, apa ini teh? Dan Nah, ya. ini yang masih asli. Oh iya, yang di dalam ini. Boleh masuk nih Bu ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah nih teman. Ini masih asli ini tegelnya nih. Tegelnya tuh Mas, iya. Tegel dulu ini. Tegel tahun 70-an, 60-an, 50-an kayak gitu. 60 ini rumah zaman Belanda kayak ini. Tapi ini kategorinya rumah mewah ya Bu ya waktu dulu. Kalau dulu gedong, kalau sekarang lebih banyak yang mewah yang bagus. Tapi jadi pusat perhatian loh Bu. Jadi pusat Alhamdulillah. perhatian yang lewat karena Iya. rumahnya tuh klasik. Terus ada nilai sejarahnya gitu. Ini dulu pernah di sini, lahir di sini Bapak Umar Wira Hadikusuma. Iya. Wakil Presiden kita nomor berapa itu? Yang keempat. Empat ya. Tahun 1983 kalau nggak Iya. saya, sampai 1988 mendampingi Bapak Soeharto. Dan Soeharto, kebetulan ya. setahu saya Pak Umar juga seorang Jenderal Purnawirawan Iya. TNI, Jenderal Iya, besar juga ya Bu ya. iya. Dan ini kursi-kursi juga masih zaman Enggak, dulu Bu. kalau kini kursi-kursi udah ibu saya almarhum. Ini kursi-kursi. Saya nggak tahu ya, sebab kita kan pindah ke sini tahun 75, jadi bapak yang ngerti gitu ya. Ini Yang barang-barang lebih sudah paham. sudah punya almarhum ibu saya gitu. Cuman berarti tapi Kalau Ibu mah bangunan memang ini bangunan.
Bangunan dari dulu, dari iya. zaman Pak Umar. Iya. Bangunannya teman-teman dari zaman Pak Umar udah wah seperti ini. Iya. Ini kategorinya kalau dulu ya rumah mewah seperti yang Ibu katakan, gedong. Kalau dulu kan kebanyakannya itu rumah itu panggung-panggung ya Iya. Bu ya, bilik. Kalau ini mah udah kategorinya rumah gedong. Seperti rumah tinggalan zaman Belanda ya. Rumah gedong. Ini berapa ini? Hampir mau 4 meter ke atas ini. Dan sekarang mah cuma 2,5 meter ya. Semua tinggi bisa. Tinggi ya Bu ya. Nah ini lahirnya di sini, tapi ngayak. Gimana Bu? Pak Umar lahirnya di sini. Oh di kamar ini, tempat. boleh lihat Bu, boleh masuk. Dan sekarang ditempatin sama anak Kosong. Ibu. Oh kosong. Kosong ini. Oke teman-teman. Nah ini Kamar kosong ini. adalah kamar tidurnya atau tempat bersejarah dilahirkannya seorang wakil presiden, orang besar ya Bu ya. Iya. Di Situraja ini, di sini tempat tidur tapi lumayan luas juga ya Bu ya. Besar banget. Besar banget. Oke. Dan ini pintu-pintunya pintu zaman dulu banget ya Bu ya, masih dulu, terjaga. Kalau dulu ini pintunya pintu yang warna hijau itu kan, dulu catnya hijau jati gitu. Ini udah ada perubahan. Oh, udah ada sedikit-sedikit perubahan karena seiring berjalannya waktu ya. Iya. Benar. Ini kan tehonnya masih seperti ini. Nah, ini ubin-ubin kalau zaman dulu ya, wah mewah banget nih. Iya. Kayak gini tuh, ningrat. Jarang yang punya. Sekarang juga dicari ini ubin-ubin seperti ini tuh kalau kolektor tuh. Oke. Dan itu Bu maaf, lemari. Ini lemari peninggalan ibu, mama saya dulu. Mungkin yang zaman Pak Umar dulu gitu mungkin udah diambil karena pindah tempat ya. Otomatis kan barangnya juga. Berarti dari Situraja ini Pak Umar itu kalau nggak salah pindah ke Bandung ya atau kemana Bu? Kalau gitu saya takut salah, kurang jelas itu. Kurang hafal ya? Yang apa? Sebab kakak saya yang apa tuh ya lebih tahu. Lebih sih. hafal Iya, persis lebih berarti hafal. ya. Dulu pernah ada dari Museum Bogor, kepala museumnya langsung ke sini. Dia ngeliat semua, nginep di Sumedang, kepalanya langsung yang turun. Saya lupa ibunya siapa. Terus kemarin dari Mabes langsung ke Pak Dandim, ke Koramil minta dicek apa betul sejarah itu kan ada rumah Pak Umar di sini. Banyak yang datang ke sini juga Alhamdulillah. setelah viral kemarin. Viral, jadi semua pada tahu gitu. Emang udah ada kan di sejarahnya di Bogor tuh. Di Bogor tuh makanya dari Bogor datang ke sini. Mungkin lama-lama karena waktu lupa orang tuh ya. Sekarang kebuka lagi, pada datang lagi ke sini. Kalau ini maaf Bu, setahu Ibu aja nih ya, waktu Pak Umar menjabat wakil presiden atau jadi Jenderal Purnawirawan TNI, pernah datang nggak ke rumah sejarahnya ini? Nggak tahu ya, saya kurang tahu. Kurang saya masih hafal. kecil kan dulu. Oh, Ibunya masih kecil. Ya iyalah. Berarti belum tahu sama sekali ya? Nah, kalau tahu kalau Pak Umar wakil gitu ya, cuman kalau datang ke sini saya kurang hafal. ya, kurang hafal gitu. Saya tuh pernah tuh Mungkin pernah ke sini karena dulu kan bapak saya juga masih ada. Pernah silaturahmi ke sini. Masih aja ikatan keluarga. Anak lah. kelahiran gitu dia. Dan juga Pak Umar itu keturunan Raden ya? Iya. Raden. Dia mah wakil presiden paling jujur. Betul. Paling jujur, dia mah paling apa ya? Beliau bukannya ya. Nggak punya apa-apa. Ngejabat tuh Situraja nggak ada perkembangan. Karena saking jujurnya itu. Luar biasa. Iya. Patut dicontoh. Iya. Patut dicontoh itu sama pemimpin-pemimpin yang sekarang. Enggak, Pak Umar jujur banget, itu mah bener orang Sumedang, Situraja tuh. Jadi nggak ada istilah aji mumpung. Kalau Nggak. sekarang mau aji mumpung ya. Mumpung ya. Mangkang mumpung ngajabat segala rupa ke keluarga. Ternyata kan buktinya Pak Umar nggak punya apa-apa di Sumedang. Nggak punya apa-apa beliau tuh. Sederhana pisan. Orangnya tuh biasa berarti ya. Iya, biasa. Ya maklum dari kampung juga Ibu ya. Iya. Berangkat dari kampung ke kota jadi orang besar ya pasti nggak bakal neko-neko lah Nggak, istilahnya. iya. Nggak jadi ningrat kayak gimana gitu. Nggak ada perubahan buat kota Situraja, nggak ada meskipun itu nomor orang dua ya nomor dua ya. Ibu kalau kesana kemana? Boleh lihat Bu? Mangga, tapi jangan sampai ke belakang ya. Siap Ibu. Dan ini teman-teman, Ibu saya lihat dulu lemari-lemarinya. Koleksi lemari jadul teman-teman. Ini koleksi tahun berapa nih? Bisa teman-teman komentar sendiri. Dan ini maaf ya Bu ya, saya tunjuk. Ini ada gelas tuh ya. Nah, yang tahu para kolektor atau penonton yang tahu barang-barang antik silahkan komen. Ini tuh barang-barang tahun berapa dan tahun kapan ya? Dan zaman memang. Oh gimana? Oh iya betul. Boleh saya masuk Bu? Boleh, mangga. Oke, izin ya Bu ya, permisi. Lemarinya aja. Nah ini teman-teman, ini lemari ya kalau dulu mewah banget nih kayak gini. Ini kaca batu ini. Apa? Kaca batu ini. Kaca batu. Iya.
Nggak tahu tahun berapa saya sama Wow. lemari, tuaan lemari kayaknya ini. Saya udah mau 56. 56. Tapi ini belum Lemari ada, udah ada ini. maksudnya belum ada perbaikan-perbaikan kayak gitu, Bu? Enggak. Enggak. Masih seperti itu. Oh, masih utuh ya lemarinya? Ya, masih utuh. Luar biasa sekali. Sampai sini dulu ini panggung. Oh, jadi kalau dulu mah batas rumah itu sampai Ya, sini. ini panggung, emang sampai sini panggung, cuman sini udah di seperti ini. Oke, maaf Bu ya, saya lihat. Wow, ini di depan, bukan di depan, sorry maaf ya. Di tengah rumahnya juga ada taman. Area terbuka ya Bu ya. Berarti kalau dulu mah ke belakang sini teh panggung. Panggung rumah panggung. Kalau sekarang mah udah gedong ya kali, tembokin mah sebutnya gedong kali ya. udah bagus ya. Ubin yang kayak gini, kalau yang itu jadul tuh yang di dalam tadi. Ini jadul. Ini juga ubin tahun berapa ini, berasa apa ya? Tahun 70-an gitu. Berarti kalau di sini tuh ada berapa kamar tidur sih Bu? Kayak luas banget, panjang Dulu banget. tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kamar tidur. 9 kamar. Iya, Wow. 9 kamar. Luar biasa 9 kamar. Ya karena emang orang-orang tua zaman dulu tuh anaknya pada banyak ya Bu ya. Iya. Jadi membutuhkan kamar yang banyak. Ini mah gudang ini. Oh, ini gudang. Masih ada itu burung, Apa Bu? lemari burung itu. Oh iya ya. Nah, ini banyak banget ya barang-barang antik atau barang-barang jadul peninggalan zaman dulu. Ya. Nah, ini lemari burung. Dan luar biasanya teman-teman, maaf ya. Kalau kaca yang zaman sekarang, lemari zaman sekarang diketrok itu aja udah pecah, ya Bu ya. Iya. Ini mah tuh Itu luar biasa, tebal banget. ornamen burungnya juga itu asli. Ornamen burungnya itu asli mana? Asli. Oh, yang ini. Iya. Oh iya ya. Tuh. Itu bukan di luar, di dalam kaca itu. Saya juga nggak tahu berapa umurnya itu. Wow. Tuaan itu sama saya. Berarti nih untuk para kolektor atau misalkan yang tahu tentang barang-barang jadul silahkan komen. Ini berarti di dalam kaca ini ya Bu ya, ukiran burungnya itu. Ada yang nawar nggak Bu waktu dulu ke sini ke rumah ini? Ada nawar-nawar, tapi nggak tahu gimana. Mungkin dia kekurangan dananya. Sekarang juga ini tuh mau dikeluarin. Oh, mau dikeluarin, mau Ya, dijual. Mau dikeluarin ini karena apa ya? Kan ini rehab juga harus butuh dana. Rumah ini berarti satu rumah ya harus ininya masih bagus, cuma atas-atasnya aja. Emangnya mau dikeluarin harga berapa sih Bu? Nggak tahu lah, kita mau dikeluarin aja. Mau dikeluarin, nanti kalau misalkan yang berminat sama Boleh. rumah bersejarah ini. Iya. Ini rumahnya mantan, bukan mantan, kalau wakil presiden dan presiden nggak ada mantan ya. Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Bapak Umar Wirahadikusuma. Dan ini sampai ke belakang ini sangat luas sekali Bu ya. Sampai ujung sana berarti. Iya, luas. Boleh saya lihat ke sana Bu? Kebon. Oh, kebon. Sini ada. Nah teman-teman, jadi sampai sini nih. Tuh di samping itu ada untuk carport ya. Garasi, tempat penyimpanan mobil. Di sini ruang makan. Berarti dapur ke sana Bu atau apa Bu? Terus ya, kamar mandi ada 2 itu. Di sini di dalam 1. Ini ada tempat tidur, berarti kamar ada 10. Oh gitu. Ke sampai sini tuh ada kamar mandi, dapur, masih banyak barang antik juga Bu. Enggak ada kalau barang-barang antik gitu. Ini kulkas kayak kulkas jadul Bu. Kulkas. Wow. Ya, ini jadul. Ini masih dipakai nggak? Masih, ini masih panas. Oh masih bisa Iya, panas dipakai. masih dingin. Oh luar biasa teman-teman. Ini kulkasnya tuh. Wow. Masih Tahun dingin. berapa ini Bu? Nggak tahu. Dari Saya SD kalau ingat tuh ini terus Situ Raja tuh baru ada kulkas di sini, ibu saya ini. Oke. Kalau misalkan dikeluarkan berarti berikut list barang-barangnya atau gimana nggak Bu? Nggak tahu ya, itu kita harus rebukan dulu. Orang bukan dulu sama keluarga. Dan Nih kaca antik ini. mana? Iya nih banyak banget teman-teman. Ini Barang kaca apa lemari itu? lemari kaca ya, kalau zaman dulu mewah ya Bu ya. Iya. Sangat bagus banget. Dan ini ada apa nih? Ini mah bukan, itu mesin cuci. Oh yang rusak. Oke. Dibenerin. Dan di sebelah sini juga ya maaf ya, tuh ada kursi Iya. zaman dulu ya. Sice. Apa maksudnya? Sice. Si itu apa? Sice itu kursi dulu kayak gitu. Oh, kursi-kursi ningrat ya. Kursi zaman dulu itu. Tuh. Bahkan itu ada apa namanya tuh? Ada Open. lemari itu. Wow. Lemari dulu itu semua. Iya teman-teman, tuh ada lemari jadul, lemari kaca. Kalau dulu kan penyimpanan rak piring itu kayak gitu ya Bu ya. Iya. Lemarinya lemari kaca semua. Dan wah pokoknya kalau sekarang nggak keurus, saya cuma sendiri sih. iya Bu ya. Itu lo meja makan juga jadul itu, sama meja lemari makan tuh, lemari makan.
Berarti udah lebih dari berapa? 70 tahunan itu. Itu tuh maaf ya, di sebelah sana tuh yang deket dapur tuh. Di sebelah sana itu ada lemari juga ya Bu ya? Mana? Itu Itu mah mesin cuci yang enggak, masih dibenerin. itu yang itu bekas Yang dapur. ini lemari makan ini. Oh gitu. Iya. Oh, lemari buat makan. Iya, lemari makan dulu mah disebut teh. Berarti Rencang sanggu mah dilebet jadinya. Penyimpanan makanan. Jadi sebutnya lemari makan. Oh gitu. Jadi disebut lemari makan itu ya penyimpanan makanan, rencang sangu itu Rencang sangu. ikannya ya, lauk pauknya, nasi sama lauk pauknya disimpan di sana. Iya. Ini kalau misalkan direnovasi lagi ya teman-teman, Iya. ini jadiin kolam renang bagus banget nih. Tapi untuk segi bangunannya harus tetap kayak gini. Masih tetap ini susah ini bangunan kayak gini udah nggak ada. Udah nggak ada gedung. Terus juga kalau material bahan bangunan zaman dulu itu emang benar-benar Dulu, kokoh. Ini dipaku tuh susah ini. Ini tuh diborong dulu baru dipaku susah ini tuh. Oke, karena pasirnya kualitas bagus. Dulu mah corannya ya. Daknya juga masih dak yang dulu itu. Belum pernah ada bocor berarti Bu? Bocor ada, aduh lah udah puluhan tahun kan. Kita benerin sedikit-sedikit bocor, tapi tetap seperti ini dari dulu, dari zaman Pak Umarnya. Dan ini foto orang Ini tua. almarhum ibu saya, Ibu Kusmiati sama Bapak Sanusi Bapak Sanusi. yang berhubungan langsung dulu sama Pak Umar. Oh ini berarti Iya. masih ada ikatan saudaranya Iya. yang berhubungan langsung lah. Iya. Kalau Bapak itu berarti kerjanya apa dulu? TNI dulu. Oh TNI juga. Iya, Oh sama berarti ya sama Pak Umar. makanya ya itu. Kalau Ibu? Saya mah wirausaha lah, buka-buka rumah makan. Oh gitu. Iya. Enggak maksudnya Ibu Anak dari Pak Sanusi ini yang nomor 5, semuanya 7. Mas 7, Ibu yang nomor 5. Saya yang nomor 5. Ada 2 lagi ke bawahnya, semuanya di Tangerang, di Banten, Akas Bitung, di BSD, di Bandung. Oh, di luar kota Makanya semua ini ya. kita keluarin karena saya udah sendiri gitu ya. Pengen ikut sama anak-anak dekat saudara sana. Oh, jadi rencana Ibu dikeluarin ini, Iya. berarti Ibu tuh mau ikut ke anak. Iya. Oh, gitu. Pindah dekat saudara lah sana, dekat saudara. Dan harganya juga ini mah harus ya ada lumayan juga tinggi Ya, ya, enggak karena juga ada lah. rumah sejarah, Bu. Kalau lihat sejarahnya emang ya ini Historis, tuh ada historis lah. historisnya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada yang minat. Ada yang Iya. boleh bisa menghubungi langsung siapa, datang ke sini langsung atau Iya, gimana? ada saya di sini. Oke, berarti Nanti di kakak ya ada nomor HP saya nanti. Oke, berarti hubungi saya aja dulu. Boleh. Nanti saya sampaikan ke Ibu. Siap. Ya, barangkali ada yang berminat dengan Iya. rumah sejarah. Rumah sejarah Bapak Umar Wirahadikusuma. Iya. Dan kalaupun misalkan dibelinya sama seorang kolektor, Iya. ya ini bisa dijadiin museum nantinya ya. Dulu Bener juga nggak? dari Sumedang tuh dia mau seperti rumah Cut Nyadin katanya gitu ya. Supaya anak-anak sekolah tahu gitu ya ini ada sejarahnya di sini gitu. Cuman karena kita yang mau dijual gitu kita nggak kasih. Belum, kalau dulu mah belum ada rencana dijual berarti. Udah, Udah. makanya dari Sumedang dinas apa itu sebutnya ya kebudayaan itu datang ke sini gimana kalau kita seperti rumah Cut Nyadin tapi mohon maaf nggak kita kasih ya karena mau kita dikeluarin gitu. Oh, mau dikeluar. Kecuali dibeli ya, Bu ya. Kecuali dibeli boleh. Boleh, silahkan. Nah jadi buat apa ya bisa buat kepentingan umum di sininya. Kalau diambil alih oleh negara mah ya maaf. Mangga. Kalau cuman gitu aja mah kita maaf gitu ya kan sebab kita masih ada ngisi di sini. Siap, Bu. Nah, ini ada ini nih, saya tadi gagal fokus ke yang ini nih. Kayak ukiran dari bambu ya, Bu ya. Ini mah ukiran langsung ya, Bu. Tuh dari mana ya? Kalimantan itu masalah. Soalnya langsung dari bambunya itu ya. Iya. Kalimantan, guci Kalimantan. Oh iya, belum kesini teman-teman. Ini ada guci jadul. Guci Kalimantan itu gambar naga. Tuh, wow, bagus banget ya. Ini barang-barang antik semua. Ya, Ada di sini ya, ada lukisan juga ya. Ini. Kursi. Ya. Iya, Jepara kursi. asli ini dulu. Kursi Jepara. Saya juga nggak tahu ini kapan datangnya. Saya masih kecil kayaknya. Belum kena rayap ya, Bu ya. Ini Cuma kok bawahnya aja. Tadinya di ini seperti ini. Cuman kita ganti karena ininya udah sering ngeduduk kali ya. Jadi dan ini teman-teman tuh bisa teman-teman sini. Ini berarti kalau misalkan Masih asli ini. dari Jepara asli, ini ukiran asli ya. iya. Kelihatan tuh belum ada rayap sama sekali. Ya alhamdulillah ini. Cuman Masih- rotannya aja ini bawah. Rotannya ada sedikit kerusakan. Iya kita ganti. Kalau atapnya udah diganti ya, Bu ya. Enggak ini asli ini. Oh, dari asli. dulu makanya seperti ini. Dari dulu ini asli. Kan biasanya kalau yang dulu-dulu mah dari giribik. Bilik. Ya, Kalau bilik dulu di belakang bilik. Ini mah ini asli. asli dari dulu Iya, sini. Wow. Aslinya.
Ini benar udah rumah ningrat. Berarti kalau dulu juga ya Bu ya? Iya. Soalnya ini udah bagus banget. Aslinya seperti ini dulu. Nggak bilik dulu mah. Nggak bilik. Nggak, udah gedong. Udah namanya gedong. Udah rumah gedong. Kalau ukuran tanahnya sendiri berapa meter ke berapa meter sih Bu? Ini tuh sekarang mah per bata ya. Hampir 100 bata kalau nggak salah ini sama belakang itu. Sampai 100, ujung. Berarti 1.400 meter persegi ya? 1.400 meter persegi. Ya kalau Iya. misalkan lebarnya kurang Iya. lebih 17 meter atau misalkan 9 meter, bisa panjang 75 meter. Masih luas belakang kebunnya, masih ada. Masih ada lahan kosong ya? Ada Mem? lahan kosong. Lewat mana? Lewat belakang? Lewat sini samping. Lewat Oh. sini samping. Untuk lahan kosong mah. lahan kosong ya. Oke. Jadi Panjang. 100 bata teman-teman, bayangin luas banget nih. 100 bata kali Terus pinggir- 14 meter persegi ya 1.400 ya? 1.400 ya, 1.400 meter persegi itu 100 bata dan juga posisinya itu berada di jalan Depan alun-alun Jalan Wirahadikusuma. Nomor 2. nomor 2. Maksudnya ini jalan provinsi atau misalkan jalan nasional? provinsi ini. Jalan provinsi itu. Kalau udah jalan provinsi jalan depannya Ini itu langsung. namanya juga Jalan Wirahadikusuma. Umar Wirahadikusuma ini. Iya. Patokannya alun-alun Situraja aja tuh teman-teman. Itu alun-alun Situraja, Jalan Wirahadikusuma nomor 2. Ya. Tanyanya udah pada tahu rumah sejarahnya Bapak Umar Wirahadikusuma. Yang minat beli datang langsung ke sini nego langsung sama Ibu Ika ya. Mangga. Siap Ibu. Makasih Bu ya atas waktunya. Sami-sami. Saya udah diperkenankan review rumah bersejarah. Suatu kehormatan juga bagi saya. Terima Bisa kasih. masuk ke dalam rumahnya, lihat-lihat kondisi dalam rumahnya, terus juga masih banyak barang-barang antik. Menjadi merinding. Kenapa merinding? Kenapa Bu? Enggak. Atur nuhun mangga. Siap. Sami-sami Bu. Saya boleh lihat ke samping ya Bu ya? Oke. Karena kita kan belum lihat ke sampingnya teman-teman. Nah di sampingnya seperti ini. Ini sangat luas sekali ya. Itu ya kalau untuk garasinya sudah termakan usia. Namun ini bisa masuk 3, 4, 5 mobil sepertinya masuk di sini. Ya rumah-rumah jadul kayak gini ya seperti ini teman-teman. Ada tembokan untuk tempat duduk seperti ini. Jadi untuk misalkan santai. Kalau dulu kayak gini ini udah kategorinya sangat wah sekali. Dan kalau misalkan ada yang beli ini dipertahanin bangunannya seperti ini. Mantap, bakal lebih mahal lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.